Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Dan setelah mendengar penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal PSBB Jilid 2, sekarang kita akan mengulasnya lebih dalam terkait efektivitas PSBB Jilid 2 bersama epidemiolog FKM UI Pandu Riono yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom dari luar studio. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Nana. Pak Pandu, apa kabar? Baik Pak Pandu. Tadi saya habis ngobrol panjang lebar mendengarkan penjelasan dari Pak Gubernur. Ini saya mau tanya ini, kita akan mengulas lebih dalam nih. Kita mau tanya kepada Pak Pandu. Pak Pandu, kita tahu bahwa beberapa hari sebelum pengambilan keputusan PSBB ini terjadi tarik ulur yang cukup alot, tapi akhirnya PSBB diputuskan tetap jalan. Tapi ini banyak yang menyebut Pak Pandu bahwa PSBB ini merupakan PSBB jalan tengah antara mencegah penyebaran COVID dan menjaga perekonomian kita. Apakah Pak Pandu juga melihatnya seperti itu, Pak Pandu? Ya, sebenarnya kan PSBB tidak pernah dicabut, ya kan? Jadi pelonggaran itu kan sejak bulan Juni sudah dilakukan fase pertama. Dan fase pertama itu harusnya tetap 50% semua kapasitas yang diizinkan. Tapi yang terjadi adalah di mana terjadi orang tidak menyadari sampai 100% dan kita melihat ternyata terjadi peningkatan kasus, adanya klaster di perkantoran dan juga klaster rumah tangga yang meningkat. Kemudian dalam 2 minggu terakhir ini kita sudah memprediksi akan terjadi peningkatan yang luar biasa di mana kapasitas layanan kesehatan yang di DKI walaupun sudah ditingkatkan kemungkinan akan menghadapi kewalahan yang tidak kita harapkan gitu. Dan ini kan kita harus segera melakukan sesuatu yaitu pengetatan. Jadi ini kan sebenarnya biasa dan sejak awal sudah dilakukan seperti itu. Dan yang saya heran kenapa menjadi heboh gitu loh, bahwa pengetatan ini kan sudah direncanakan sejak awal dan sudah diberikan sinyal-sinyal bahwa kalau seperti ini mungkin akan terjadi pengetatan kembali. Oke Pak Pandu, tapi kalau kita lihat isi PSBB Jilid 2 ini tidak seketat pada saat PSBB bulan Maret begitu. Dan tidak banyak berbeda dengan PSBB transisi. Apakah kemudian ini bisa efektif Pak Pandu untuk menekan angka penyebaran di ibu kota? Ya, bisa efektif kalau kita serius. Tapi jangan tanya kapan akan berakhirnya. Jadi kita kan tidak seperti waktu yang lalu bahwa kita surveillance waktu itu belum kuat, testingnya masih terbatas. Sekarang kita sudah mempunyai surveillance yang lebih baik, tapi walaupun begitu masih jauh dari optimal. Misalnya pelacakan kasus masih terbatas dan isolasi, kita melihat isolasi sudah mulai sudah dipindahkan dari isolasi mandiri ke isolasi di tempat-tempat yang sedang dan sudah disiapkan seperti Wisma Atlet dan beberapa tempat-tempat lain. Karena kita menghindari supaya jangan terjadi klaster rumah tangga. Yang menjadi problem adalah kampanye untuk melakukan 3M ini masih sangat terbatas. Karena memang masalahnya adalah penduduk itu melakukan aktivitas tanpa menyadari mereka masih rendah untuk mematuhi protokol 3M. Dan juga semuanya itu harus mulai terbuka lah. Kita melihat bahwa walaupun banyak klaster perkantoran yang sudah diidentifikasi, tapi masih banyak yang tidak melapor. Terutama adalah kantor-kantor pemerintah yang tidak mau melapor karena mengalami kesulitan kalau melapor nanti akan dilakukan kontak tracing dan isolasi dan sebagainya. Jadi kan ini prosedur dalam era pandemi itu semuanya harus jujur. Walaupun itu kantor pemerintah pusat maupun kantor swasta, semuanya harus mengikuti aturan-aturan di mana kantor itu berada, yaitu di mana? Daerah Pemda DKI. Jadi Pemda DKI sudah berusaha maksimal, memang mengalami hambatan-hambatan karena sikap-sikap yang kurang bisa diajak kerjasama. Oke, Pak Pandu, tapi banyak yang berharap bahwa PSBB Jilid 2 ini ataupun Pemprov DKI jangan hanya fokus pada penerapan PSBB Jilid 2. Harus ada law enforcement ataupun penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Karena masyarakat ibu kota ini ternyata sulit sekali Pak, meskipun sudah diberitahu, sudah diberikan pengarahan, tapi tampaknya belum efektif begitu. Harus ada law enforcement Pak yang tegas begitu? Ya, setuju sekali bahwa kalau memang bisa law enforcement yang tegas. Law enforcement tegas adalah supaya yang mereka masih belum mengerti dikirim sekolah lagi gitu. Jadi kita harus melakukan persiapan yang dimana melakukan edukasi dan mereka memahami dan diuji kasih kayak ujian gitu. Kasih belum memahami terus saja disuruh ujian. Karena kan ini kan masalah kemampuan berpikir gitu. Jadi tidak mengerti masyarakat itu kenapa harus pakai masker, kenapa harus ini, dan itu yang harus diedukasi terus-menerus. Jadi hukumannya pertama adalah edukasi yang membuat mereka mengerti dan memahami. Kalau sudah diedukasi dan sudah
mereka memahami masih saja masih tidak patuh, nah itu baru kita melakukan tindakan lain seperti denda finansial dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat grafik penyebaran ataupun pertambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota itu memang cepat sekali ya Pak ya, pada saat masa PSBB transisi, terus kemudian long weekend beberapa saat yang lalu begitu ya. Apakah kemudian dengan PSBB jilid 2 ini yang agak lebih ketat dibandingkan dengan PSBB transisi, angka untuk menekan penyebarannya itu memang bisa cukup gitu Pak, bisa menurun dengan cukup banyak begitu untuk pertambahannya? Kalau kita melakukan pengetatan yang maksimal, mungkin dalam waktu 2 minggu kita bisa mencapai. Tetapi kalau masih tidak maksimal, mungkin tidak tercapai dalam waktu 2 minggu. Tercapainya lebih lama. Nah ini yang perlu dipahami, kita mau cepat atau mau berlama-lama seperti waktu itu. Waktu itu kan terlalu berlama-lama, kita nggak mau seperti itu sebenarnya. Tetapi kan ada salah paham di kalangan pemerintah pusat, terutama dari komite yang melakukan penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, disangkanya ya, itu bahwa pengetatan ini akan berdampak pada perekonomian. Sudah tidak, akan tetap perekonomian tetap berjalan. Bahkan kalau kita segera melakukan pengetatan cepat dan di pihak-pihak pelaku bisnis juga membantu supaya betul-betul bisa diterapkan dengan cepat, dalam waktu singkat kita bisa mengatasinya dan kita kembali melakukan pelonggaran. Itu yang mereka tidak pahami, bahwa segera itu adalah, dan keketatan dan kesegeraan itu menjadi penting supaya kita bisa kembali dalam aktivitas yang sebelumnya. Oke Pak Pandu, yang menarik bahwa Pemprov DKI tidak memberlakukan SIKM Pak untuk membatasi mobilitas masyarakat keluar masuk ibu kota. Kemudian ini yang dikhawatirkan oleh kepala daerah di beberapa wilayah, bahwa ini akan terjadi penyebaran begitu kalau tidak dibatasi mobilitasnya. Bagaimana menurut Pak Pandu? Ya, mobilitas kan tidak perlu pakai SIKM. Jadi kalau semua kegiatan aktivitas seperti perkantoran betul-betul dihentikan, kan tidak ada yang bekerja di Jakarta atau juga tidak ada yang bekerja di wilayah lainnya. Sekarang kita melihat bahwa sebenarnya yang mengalami peningkatan itu bukan hanya Jakarta, tetapi juga daerah penyangga. Bekasi sudah penuh rumah sakitnya, Bogor sudah penuh. Dan ini menurut saya sih terlalu naif kalau mengatakan ini hanya problem Jakarta. Ini problem nasional. Kita melihat kemarin di wilayah di Semarang, di Bali meningkat. Teman saya yang di Bali mengatakan, wah ini gara-gara pembukaan wisata domestik, Bali sampai meningkat 100%. Dan itu yang sebenarnya kita harus memahami bahwa setiap pergerakan penduduk, ya kan, karena 2 kali kita mengalami libur panjang akhir pekan itu yang membuat penduduk disuruh berwisata dan tanpa dibarengi dengan protokol kesehatan yang meningkat, makanya terjadi terus penularan. Ini sudah kita pelajari sejak waktu ada arus mudik dan arus mudik balik, bahwa dinamika penduduk yang masif seperti itu akan meningkatkan penularan. Tapi kan walaupun sudah diingatkan, sudah diberitahu, kan seakan-akan tidak tahu. Jadi semacam inilah menurut saya pengetatan ini yang dilakukan oleh Pemda DKI itu semacam wake up call bagi kita semua, bahwa pandemi ini belum usai. Jangan terlalu bermimpi untuk memulihkan ekonomi dengan cepat gitu. Jadi kita harus sama-sama sabar bahwa kita turunkan kasusnya sehingga pemulihan ekonominya bisa berjalan lebih stabil. Kalau begini kan seperti buka tutup dan juga akan menyulitkan pemulihan ekonomi. Yang ini harus disadari oleh teman-teman yang suka mempromosikan bahwa kita harus memulihkan ekonomi, bahwa pemulihan ekonomi itu akan berjalan kalau pandemi kita bisa atasi. Tolong dibantu. Jadi pelaku bisnis, pelaku ekonomi harus membantu bagaimana menekan penularan yang sekarang masih terus belum terkendali di seluruh Indonesia. Oke, public health harus diutamakan begitu ya, ketimbang memulihkan perekonomian kalau menurut teman-teman dari epidemiolog. Nah Pak, ini ada yang menarik pernyataan Presiden tadi pada saat rapat di Istana, bahwa sebaiknya kepala daerah menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Dan memang kita lihat ada beberapa daerah yang menerapkan PSBM. Kenapa kemudian Pemprov DKI tidak mencoba untuk PSBM begitu? Tadi saya sudah tanya sebetulnya kepada Gubernur DKI Pak Anies mengatakan bahwa klaster perkantoran itu adalah yang paling banyak di DKI begitu ya, sehingga tidak cocok kalau PSBM ataupun pembatasan sosial berskala lokal itu diterapkan di DKI. Apakah memang betul seperti itu Pak Pandu? Saya kira tidak. Mungkin tensnya kan terlalu, tekanan untuk Pak Anies kan terlalu besar nih, kasihan beliau.
sebenarnya pembatasan sosial berbasis komunitas itu sudah mulai dijalankan di wilayah DKI. Yang apa yang disebut pembatasan sosial berbasis komunitas itu komunitasnya bisa komunitas tempat tinggal seperti RW gitu kan, atau komunitas perkantoran, tempat kerja, atau komunitas pabrik gitu kan, tempat kerja juga. Jadi komunitas-komunitas ini yang diharapkan lebih banyak berperan karena kan pandemi ini masih panjang. Jadi ini yang jadi keharusan bagi kita bahwa kita tidak perlu buka tutup atau pengetatan yang berskala besar, terus kemudian pelonggaran yang berskala besar. Enggak, jadi komunitas itu bisa kita definisikan, kita berdayakan, kita fasilitasi, supaya mereka bisa betul-betul mempraktekkan atau mendorong adanya pengawasan-pengawasan, mengedukasi masyarakat untuk melakukan protokol 3M tadi dan protokol kesehatan lainnya. Nah ini yang sebenarnya memang sudah dianjurkan, tapi kan dari dulu ini sudah saya anjurkan lama ini kan pembatasan sosial berbasis komunitas, tapi kan belum nyandak gitu, belum sampai pikirannya ke sana. Begitu ada pembatasan sosial, pengetatan PSBB baru terperanjat. Wah, kita akan menjadi suatu masalah baru. Ternyata tidak sebenarnya. Jadi sebenarnya pembatasan sosial, pengetatan itu adalah bagian dari pengetatan daripada pembatasan sosial berbasis komunitas, dan komunitas itu yang menjadi penting di masa sekarang, bahwa tanpa itu kita akan mengalami kesulitan mengatasi pandemi ini. Oke, tapi artinya apakah menurut Pak Pandu saat ini di beberapa wilayah ibu kota sudah menerapkan PSBK tadi, pembatasan sosial berskala komunitas, atau memang kedepannya mungkin Pemprov DKI bisa mencoba untuk menerapkan itu? Karena sempat ada ide Pak, saya mendengar bahwa Wagub DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria sempat mengatakan ataupun membocorkan kami sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala RT. Saya tidak tahu apakah Pak Pandu mendengarnya, tapi apakah itu bisa dicoba Pak formula itu? Sudah dicoba, tapi kan belum diperluas. Waktu itu kan masih terbatas pada RW-RW yang berzona merah. Sekarang harus diperluas. Anggap aja semua wilayah DKI adalah risikonya tinggi. Dengan demikian tidak ada RW yang tidak mempunyai pembatasan sosial berskala komunitas. Jadi tinggal dieskalasi. Karena kan ada dana bantuan operasional yang diberikan pada RW untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi sebenarnya sudah berjalan, tinggal dieskalasi, tinggal diperkuat, bahwa ini yang menjadi penting setelah nanti pengetatan ini berjalan, sekaligus perluasan dari pembatasan sosial berbasis komunitas, waktu kita longgarkan nanti, masuk ke fase satu lagi, yang ini udah jalan gitu. Sudah jalan dengan lebih optimal dibandingkan konsep pengetatan tadi. Konsep pengetatan ini kan membuat orang jadi khawatir, takut, dan memberikan persepsi yang keliru. Orang lagi jadi menyerang ide ini, dan sebenarnya tidak perlu itu. Itu menurut saya sih cara berpikir yang paranoid menurut saya. Oke Pak Pandu, terima kasih. Kita sudah dapat poinnya bahwa PSBB ini memang diperuntukkan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota, sehingga public health ataupun keselamatan dari masyarakat ibu kota untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini harus diutamakan ketimbang pemulihan ekonomi, begitu ya Pak ya, dan tidak perlu ada reaksi berlebihan dari para pemangku jabatan ataupun pemangku keputusan di negeri ini yang alergi terhadap keputusan PSBB ini. Begitu ya Pak Pandu ya? Iya, seharusnya gitulah. Jangan kita dianggap mematikan ekonomi. Ekonomi nggak mati, tapi orang mati. Kalau orang mati nggak bisa hidup lagi. Oke, terima kasih sekali Pak Pandu Riono atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Tekan penyebaran COVID-19, Selandia Baru akan kembali lockdown hingga 1 pekan ke depan. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda.